أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Barang siapa yang diberikan hikmah, pemahaman yang mendalam terkait Al-Quran dan Sunnah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang mampu mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ba'd. Para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, semoga tetap dicintakan kepada ilmu dan hikmah, supaya Allah memberikan kemuliaan di dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Kita kaji satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Setiap umatku bakal dimasukkan ke surga, illa man aba, kecuali mereka-mereka yang enggan. Qalu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang enggan itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, beliau bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang patuh kepadaku, maka dia bakal dimasukkan surga. Wa man asani, siapa yang mendurhakai aku, faqad aba, maka dia berarti adalah orang yang enggan. Para pemirsa sekalian yang Allah muliakan, dari hadis ini ada satu poin penting yang perlu kita catat, yaitu pentingnya sunnah di dalam kehidupan kita. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sungguh ketika salah seorang di antara kalian sedang duduk bersandar di kursinya, lalu mendengarkan hal-hal yang telah aku perintahkan atau telah aku larang, jangan sampai aku mendengar bahwa ia berkata, 'Aku tidak tahu, kami tidak pernah menemukan hal seperti ini di dalam kitabullah yang kami bisa ikuti.'" Demikian di dalam Sunan Abu Dawud. Apa makna hadis ini dan sabda Rasulullah SAW yang kedua ini? Nanti akan kita jelaskan, yaitu suatu ketika sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu berbicara tentang syafaat. Lantas salah seorang yang hadir, yaitu pada zaman tabi'in, mereka mengatakan, "Wahai Imran bin Husain, sahabat Rasulullah, Anda menyampaikan sesuatu yang kami belum pernah mendengarnya dibicarakan di dalam Al-Quran. Kami tidak menemukan hal itu." Maka sontak marahlah sahabat Imran bin Husain ini sambil mengatakan, "Apakah kau membaca Al-Quran?" "Ya, saya membaca," kata orang itu. "Apakah engkau mendapati di dalamnya berapa jumlah rakaat sholat isya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat duhur?" "Tidak," katanya. "Dari mana kalian mempelajarinya?" "Kami mempelajarinya dari Anda, para sahabat Rasulullah SAW." "Apakah kalian mendapati di dalam Al-Quran berapa nisab yang harus dikeluarkan ketika Anda memiliki onta, sapi atau kambing? Apakah kalian mendapati jumlahnya di dalam Al-Quran?" "Tidak." "Dari mana kalian mengetahuinya?" "Dari kalian para sahabat Rasulullah SAW." Maka demikian juga haji, kita tidak akan mendapati di dalam Al-Quran berapa kali kita harus muter tawaf. Kita mengetahuinya dari murid-murid Rasulullah SAW. Mereka-mereka yang diberikan anugerah menjadi murid baginda Rasulullah SAW, sehingga mereka memiliki sifat amanah menyampaikan keilmuan. Dari merekalah kita belajar agama ini. Maka ini merupakan kemuliaan para sahabat. Ini merupakan
arti penting bahwa sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penjelas di dalam memahami firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita memandang penting sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.